rumor panas Samsung Galaxy A27, senjata rahasia penguasa kelas menengah. Samsung dikabarkan sedang menyiapkan amunisi baru yang siap menggebrak segmen mid-range tahun depan, Galaxy A27. Kabar ini bukan sekadar bisikan, melainkan sinyal kuat bahwa raksasa Korea Selatan ini ingin mengunci setiap celah pasar. Lupakan sejenak hype Galaxy A37 dan A57, karena A27 inilah yang berpotensi menjadi game changer di harga yang lebih manusiawi. Menjembatani kesenjangan strategis dengan kode SMA276. Laporan dari komunitas gadget entusias seperti Galaxy Club mengkonfirmasi bahwa Samsung saat ini serius menggarap perangkat dengan kode model SMA276. Jika kita melihat peta jalan Samsung selama ini, penamaan ini jelas menempatkan A27 sebagai jembatan yang sangat strategis. Di bawahnya, ada Galaxy A17 yang biasanya menyasar entry level dengan value yang solid. Di atasnya, berdiri gagah A37 dan A57 yang sudah menembus batas upper mid-range, bahkan terkadang berasa flagship killer. Nah, A27 ini hadir untuk mengisi ruang kosong yang vital. Ini adalah strategi yang anti-mainstream Samsung, yaitu tidak memberi ruang sedikit pun untuk kompetitor untuk bernapas di segmen harga menengah bawah. Artinya, bagi konsumen yang mencari peningkatan signifikan dari seri A1X, namun merasa A3X atau A5X terlalu mahal, A27 inilah jawaban yang tepat. Samsung seolah berkata, kami punya opsi untuk setiap dompet, tidak perlu lirik merek lain. Spekulasi spek yang tidak boleh diremehkan. Meskipun detail spesifikasi resminya masih dirahasiakan rapat-rapat, kita bisa menerka potensinya dengan melihat tren Galaxy A Series 2025. Layar. Mengingat A17 saja sudah dikabarkan membawa panel Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate minimal 90 Hz, kita bisa berharap A27 akan membawa teknologi yang setara, bahkan mungkin ditingkatkan menjadi 120 Hz yang sangat mulus. Tampilan jernih dan nyaman di mata adalah DNA lini Galaxy A, dan A27 pasti akan memaksimalkannya. Performa, chipset. Ini bagian yang paling excited. Jika pendahulunya A17 menggunakan Exynos 1330 5 nanometer, besar kemungkinan A27 akan menggunakan chipset yang satu tingkat lebih bertenaga. Kita bisa melihat Exynos 1430, bahkan kejutan dari seri Snapdragon 6 Gen terbaru untuk pasar global. Performa ini sangat penting untuk menunjang aktivitas multitasking dan gaming casual yang menjadi perhatian utama user muda. Dengan chipset yang efisien, value yang ditawarkan A27 bakal tinggi sekali. Kamera. Tren 50 megapiksel dengan Optical Image Stabilization atau OIS sudah mulai turun ke seri A yang lebih rendah. Jika A17 memiliki OIS, maka A27 hampir wajib memiliki fitur ini plus kemampuan Night Mode dan AI processing yang lebih baik memanfaatkan keunggulan software One UI. Di segmen ini, kamera yang stabil adalah pembeda krusial. Baterai dan pengisian cepat. Standar 5000 mAh tampaknya tidak akan berubah. Namun kabar mengenai A57 yang akan mendukung pengisian 45 watt memberikan harapan bahwa teknologi fast charging di A27 juga akan ditingkatkan minimal di atas 25 watt untuk memenuhi kebutuhan user yang sangat aktif. Mengamankan mid-range dari gempuran Cina. Kehadiran Galaxy A27 membuktikan betapa agresifnya Samsung mempertahankan tahtanya di kelas menengah. Segmen ini adalah medan pertempuran paling sengit, di mana merek-merek Cina seperti Xiaomi dan Realme sering menawarkan spek dewa dengan harga mepet. Samsung dengan A27 memberikan value proposition yang berbeda. Bukan hanya sekedar spek mentah, tetapi kombinasi yang seimbang antara brand image, kualitas layar Super AMOLED yang superior, jaminan software update jangka panjang, hingga 5 tahun pembaharuan keamanan, low, dan ekosistem One UI yang matang. Ini adalah future proofing yang sangat dipertimbangkan oleh pengguna cerdas masa kini.
Dengan seri A27, Samsung secara entusiastik memperkuat lineup mereka di segmen harga 2,5 jutaan hingga 3,5 jutaan, zona di mana banyak konsumen memutuskan untuk upgrade ponsel pertama mereka ke level yang lebih serius. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Samsung. Jika rumor mengenai kode model SMA276 dan posisinya di pasar benar, Galaxy A27 akan menjadi salah satu ponsel paling diburu di tahun mendatang. Ini bukan cuma soal ponsel baru, ini soal dominasi pasar yang diperkuat.